Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi semester 1, kelas reguler plus dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Disimak terus videonya ya. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester berupa performance test mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Jadi pada materi video kali ini saya akan bawakan materi tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin tentang akuntansi perusahaan dagang. Di poin pertama itu ada teori akuntansi dagang, poin kedua ada siklus akuntansi dagang, di poin ketiga ada metode perpetual, dan di poin keempat ada metode periodik. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang teori akuntansi perusahaan dagang. Dimulai dari pengertian. Nah, perusahaan dagang ini merupakan sebuah badan usaha yang kegiatan utamanya yaitu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini atau perusahaan dagang ini mendapat keuntungannya dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Nah, siklus operasi dalam perusahaan dagang ini ya dalam memperoleh keuntungannya itu ada 4 kegiatan, ada 4 siklus, yaitu dimulai dari pembelian, lalu ada penjualan, arus kas, dan persediaan barang atau stok barang. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Nah, di karakteristik perusahaan dagang ini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, dan kembali menjual. Lalu di poin kedua itu tidak melakukan proses produksi barang. Lalu di poin ketiganya itu perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembelian dan biaya operasional. Lalu karakteristik perusahaan dagang yang keempat, ada perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Nah, karakteristik perusahaan dagang keenam yaitu ada kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan, laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ke C, yaitu perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu adalah wujud produknya. Jika dalam perusahaan dagang produk yang dijual memiliki wujud berupa barang atau benda fisik yang bisa dirasakan, sementara dalam perusahaan jasa, produk yang dijual itu tidak berwujud. Yang bisa dirasakan saat membeli produk jasa hanyalah sebuah kepuasan atas pelayanan perusahaan tersebut. Contohnya saat kita memesan jasa ojek online. Nah, kita dapat merasakan kepuasan atas pelayanan ojek tersebut saat mengantar kita ke suatu tempat. Selain itu, akuntansi perusahaan dagang juga memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakannya adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, tetapi terdapat pada perusahaan dagang seperti akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, harga pokok produksi, akun potongan penjualan dan pembelian, akun retur, hingga beban pemasaran. Nah, selanjutnya teori akuntansi perusahaan dagang masuk ke poin yang kedua, ada jenis-jenis perusahaan dagang. Nah, secara garis besar perusahaan dagang itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan dan perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Nah, yang pertama itu berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama ada perusahaan dagang barang produksi. Nah, perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan produksi lainnya. Contohnya seperti kayu gelondongan dan mesin bubut. Contoh yang kedua itu ada perusahaan dagang barang jadi.
di mana perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya seperti ransel, pakaian, dan kulkas. Lalu, perusahaan dagang yang kedua itu ada berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Nah, yang dimana poin ke A itu ada perusahaan dagang besar atau wholesaler, di mana perusahaan secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya pedagang grosiran. Lalu, contoh kedua itu ada perusahaan dagang perantara atau middleman. Nah, perusahaan ini membeli dalam partai besar untuk dijual kembali kepada para pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen, di mana konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan retailer. Contohnya itu seperti warung, kios, dan swalayan. Oke, nah di slide selanjutnya ini kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Tadi kan kita sudah masuk ke poin pertama tentang teori akuntansi perusahaan dagangnya. Lalu di poin kedua ini kita akan bahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Dimulai dari yang pertama ada identifikasi transaksi jurnal, di mana tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan seluruh akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumennya. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Lalu, siklus yang kedua ada penyusunan jurnal khusus, di mana pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasa dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Lalu, siklus yang ketiga ada penyusunan buku besar pembantu, di mana tahap selanjutnya ini penyusunan buku besar ini disusun untuk mencatat satu data atau akun secara rinci yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Lalu, siklus yang keempat itu ada pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen-dokumen selanjutnya. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang yang kelima itu adalah laporan harga pokok penjualan, di mana sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik. Harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Lalu, siklus yang keenam itu ada pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya merupakan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-datanya itu diambil dari dalam buku besar sebagai saldo akhir setiap akun-akunnya. Lalu, siklus yang ketujuh ada penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun-akun baru. Lalu, siklus yang ke-8 itu ada penyesuaian neraca saldo, yang dimana termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan. Pada siklus akuntansi perusahaan dagang, setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan, atau adjusted trial balance. Lalu di siklus yang ke-9 itu ada laporan keuangan, di mana perusahaan dagang kemudian akan membuat suatu laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu, siklus yang ke-10 ada penyusunan jurnal penutup. Nah, penyusunan jurnal penutup ini merupakan akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan serta akun biaya. Lalu di siklus yang ke-11 itu ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo, di mana dalam tahap ini, bila ada data-data akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Lalu, siklus yang terakhir yaitu nomor 12 itu ada penyusunan jurnal pembalik, di mana penyusunan jurnal pembalik ini hanya akan dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Selanjutnya kita masuk ke metode perpetual dan metode periodik. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang ini terdapat dua metode, yakni metode perpetual dan metode periodik.
Metode pencatatan perpetual ini ciri khasnya adalah pencatatan persediaan dilakukan secara real time, harian atau setiap kali jika ada transaksi, baik itu transaksi untuk pembelian maupun ketika ada penjualan suatu barang. Semuanya dicatat saat itu juga atau pada saat hari itu juga. Sedangkan dalam metode pencatatan secara periodik, kebalikannya, yaitu pencatatan akan tetap dilakukan secara rajin, namun pencatatan secara menyeluruh dilakukan pada akhir periode saja. Misalkan, perusahaan menentukan satu periode pencatatan adalah tiap bulan. Maka, pada setiap akhir bulan, seluruh persediaan barang akan dihitung fisiknya dan dimasukkan dalam catatan persediaan. Nah, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keduanya tak bisa dipukul rata mana yang lebih baik dibanding lainnya. Baik metode perpetual dan periodik akan cocok dan dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki karakter sesuai penggunaannya masing-masing. Jika metode perpetual itu sangat detail tiap kali transaksi, maka akan sangat menguntungkan untuk perusahaan yang butuh memantau stok barangnya secara real time dan secara ketat. Biasanya, perusahaan yang produknya bernilai mahal akan menggunakan metode ini, apalagi jika arus perputarannya dinamis. Sedangkan perusahaan yang karakter produknya cenderung stagnan dengan harga yang statis dan rutinitas yang hampir pasti sama, lebih cocok dengan metode pencatatan periodik. Sebab metode periodik lebih efisien untuk arus barang yang rutinitasnya sama dan harga barang tak terlalu mahal. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk bagian metode perpetual. Di sini ada toko Sinar Jaya merupakan sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem metode perpetual. Nah, berikut adalah rincian transaksi yang dilakukan oleh toko Sinar Jaya selama bulan Mei 2005. Tanggal 2 Mei, membeli sejumlah barang dagang dari toko Makmur sebesar 1 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Nah, pada tanggal 5 Mei-nya, membeli barang dagang dari toko Geraya sebesar 4 juta dengan syarat 2/15 N/30. Lalu pada tanggal 6 Mei, mengembalikan barang dagang yang dibeli dari toko Raya sebesar 500.000. Dari tiga transaksi ini, maka kita bisa lihat di jurnalnya. Pada tanggal 2, keterangannya persediaan barang dagang, beban angkut pembelian terdapat debit, dan utang dagang terdapat di kredit dengan besaran 1.200.000. Lalu pada transaksi tanggal 5 ada persediaan barang dagang di debit 4 juta rupiah dan utang dagang di kredit 4 juta rupiah. Lalu di tanggal 6 utang dagang di debit sebesar 500, persediaan barang dagang 500.000 rupiah di kredit. Lalu kita masuk ke transaksi seterusnya, yaitu pada tanggal 10 Mei, di mana menjual barang dagang kepada toko Rimbun sebesar 2 juta, harga pokok 800.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 50.000. Pada tanggal 11 Mei-nya, membeli barang dagang dari toko Makmur sebesar 800.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 50.000. Lalu pada tanggal 13 Mei-nya, pengembalian barang dari toko Rimbun sebesar Rp350.000, harga pokok sebesar Rp70.000. Nah, dari ketiga transaksi pada tanggal 10, 11, dan tanggal 13, kita bisa ngeliat di jurnal nih, dimana pada tanggal 10 itu ada piutang dagang dan beban angkut penjualan terdapat debit dengan besarnya 2 juta dan Rp50.000. Lalu untuk di kolom kreditnya itu ada penjualan sebesar Rp2.050.000, serta pada tanggal 10 juga ada harga pokok penjualan sebesar Rp800.000 di debit. Nah, pada tanggal 11-nya itu ada persediaan barang dagang, beban angkut pembelian di debit dengan besarnya 800 dan Rp50.000, serta utang dagang di kredit pada tanggal 11 Mei yaitu sebesar Rp850.000. Nah, di tanggal 13-nya itu ada transaksi keterangannya itu retur penjualan sebesar Rp350.000 di debit dan piutang dagang Rp350.000 di kredit, lalu persediaan barang dagang Rp70.000 di debit dan harga pokok penjualan Rp70.000 di kredit. Lalu kita masuk ke tanggal transaksi seterusnya, yaitu tanggal 14 Mei. Diterima dari toko Rimbun pelunasan faktur pada tanggal 10 Mei 2005. Lalu tanggal 16 Mei-nya membayar hutang kepada toko Makmur atas faktur tanggal 2 Mei 2005. Lalu pada tanggal 20 Mei-nya menjual barang dagang pada toko Rembulan sebesar Rp2.400.000. Harga pokoknya sebesar Rp1.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar Rp200.000. Lalu pada tanggal 28 Mei-nya itu ada pengembalian barang dari toko Rembulan sebesar Rp900.000. Harga pokoknya sebesar Rp90.000. Nah, kita bisa lihat nih di jurnalnya dari tanggal 14, tanggal 16, tanggal 20, dan tanggal 28.
Di mana tanggal 14 ada kas dan kas sebesar Rp1.617 di debit, serta potongan penjualan Rp33.000 di debit, dan ada piutang dagang di kredit sebesar Rp1.650.000. Lalu transaksi tanggal 16 itu ada utang dagang di debit sebesar Rp1.200.000 dan ada kas di kredit Rp1.176.000 serta potongan pembelian di kredit sebesar Rp24.000. Nah, pada transaksi tanggal 20 Mei 2005 ada piutang dagang di debit sebesar Rp2.400.000, lalu ada beban angkut penjualan sebesar Rp200.000 di debit, serta ada penjualan di kolom kredit sebesar Rp2.600.000 dan ada harga pokok penjualan sebesar Rp1.200.000 di debit, serta ada persediaan barang dagang Rp1.200.000 di kredit. Lalu pada tanggal 28 ada retur penjualan sebesar Rp900.000 di debit dan ada piutang dagang sebesar Rp900.000 di kredit, serta ada persediaan barang dagang Rp90.000 di debit dan ada harga pokok penjualan Rp90.000 di kredit. Nah, dari jurnal ini kita bisa lihat nih total dari debit dan kredit itu sama-sama balance di angka Rp17.460.000 untuk metode perpetual ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode periodik. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 Februari, Tuan Santoso menginvestasikan sejumlah uang untuk membuka toko aksesoris handphone. Uang yang disetorkan itu sebesar Rp15 juta dengan rincian modal tunai sebesar 10 juta, sewa ruko untuk 1 bulan ke depan sebesar 3.500.000 dan perlengkapan kantor sebesar Rp1.500.000. Lalu pada tanggal 3 Februari tahun 2000 dibeli barang dagang secara kredit senilai 5 juta dengan terminan 4/14 N/30. Lalu dijual barang dagangan pada 4 Februari sebesar Rp2 juta. Pembayaran ini 20% diterima secara tunai, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kita bisa lihat nih di jurnalnya pada tanggal 1 hingga tanggal 4, di mana tanggal 1 Februari itu ada kas di debit sebesar Rp10 juta, ada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.500.000 di debit, lalu ada perlengkapan kantor sebesar Rp3.500.000 di debit, dan ada modal di kredit sebesar Rp15 juta. Lalu transaksi pada tanggal 3 itu ada pembelian sebesar Rp5 juta di debit, dan ada utang dagang sebesar Rp5 juta di kredit. Sementara di transaksi tanggal 4 ada kas sebesar Rp400.000 di debit, ada piutang dagang sebesar Rp1.600.000 di debit, serta ada penjualannya sebesar Rp2 juta di kredit. Lalu kita masuk ke transaksi seterusnya. Ada tanggal 6 Februari dikeluarkan nota debit untuk pembelian barang yang dikembalikan atas pembelian barang pada 3 Februari tahun 2000 sebesar Rp500.000. Lalu transaksi seterusnya ada tanggal 7 Februari dikeluarkan nota kredit untuk retur barang yang dijual pada 4 Februari yakni senilai Rp200.000. Dan pada tanggal 10 Februari itu diterima pembayaran atas penjualan pada tanggal 4 Februari. Nah, lalu kita bisa lihat ke jurnalnya nih pada tanggal 6 Februari. Ada utang dagang di debit sebesar Rp500.000 dan ada retur pembelian di kolom kredit sebesar Rp500.000. Lalu transaksi pada tanggal 7 ada retur penjualan sebesar Rp200.000 dan ada piutang dagang sebesar Rp100.000 di kolom kredit. Lalu transaksi pada tanggal 10 ada kas di debit sebesar Rp1.372.000, ada potongan penjualan di debit Rp28.000 serta ada penjualan di kredit sebesar Rp1.400.000. Lalu kita masuk ke transaksi pada tanggal 13 Februari. Dibayarkan kepada debitur atas pembelian pada 3 Februari tahun 2000. Lalu tanggal 18 Februari dijual dengan tunai barang dagangan sebesar Rp600.000. Nah, di sini kita bisa lihat nih pada tanggal 13 Februari dan tanggal 18 Februari. Di mana ada utang dagang sebesar Rp4.500.000 di kolom debit dan ada potongan pembelian di kolom kredit sebesar Rp1.180.000 serta ada kas di kredit sebesar Rp4.320.000. Lalu transaksi pada tanggal 18 itu ada kas sebesar Rp600.000 di debit serta penjualan sebesar Rp600.000 di kredit. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 21 Februari, di mana Tuan Santoso menarik sejumlah uang dari kas untuk keperluan pribadi yang mendesak sebesar Rp3.200.000. Dilanjutkan pada tanggal 25 Februari, Tuan Santoso membayarkan gaji kepada karyawannya sebesar Rp1.500.000 dan dilanjutkan terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari, perusahaan membayar sejumlah uang sebesar Rp1 juta untuk tagihan listrik. Nah, di transaksi jurnalnya itu pada tanggal 21 Februari itu ada prive berupa penarikan pribadi,
di debit sebesar Rp3.200.000 dan kas di kolom kredit sebesar Rp3.200.000. Lalu pada tanggal 25 Februarinya ada beban gaji di debit itu sebesar Rp1.500.000 dan ada di kas di kolom kredit Rp1.500.000. Dan transaksi terakhir pada tanggal 27 ada beban listrik di debit sebesar Rp1.000.000 dan ada kas sebesar Rp1.000.000 di kolom kredit. Lalu total keseluruhannya baik debit maupun kredit ada di balance di angka Rp34.900.000. Oke teman-teman semua, cukup sekian informasi atau materi tentang akuntansi perusahaan dagang beserta contoh soal baik metode perpetual dan metode periodik dari saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dari segi materi dan maupun cara penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.